Shalom semua, happy Friday and welcome back to TJIF. Perkenalkan, namaku Olive dan aku bakal jadi WL untuk ibadah hari ini. Seneng banget nih teman-teman semua bisa kumpul hari ini untuk ibadah bareng dan semoga semuanya di sini dalam keadaan sehat dan happy ya. Oke, aku udah tahu banget pasti semuanya di sini udah kangen untuk praise and worship bareng dan juga mendengarkan firman. Makanya sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan ya Bapa atas berkat dan juga penyertaan-Mu. Kami dapat berkumpul hari ini untuk beribadah bersama, walaupun secara online, tapi kami percaya ya Bapa, Engkau ada saat ini bersama kami dan juga menyertai kami untuk beribadah. Terima kasih ya Bapa, semoga ibadah hari ini dapat memberi kami berkat dan juga sukacita. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk teman-teman, kita nyanyi bareng. Tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Balasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Who am I that the highest King would welcome me? I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Real life He has ransomed, His grace
is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada saat praise and worship. Kami dapat merasakan kasih-Mu yang luar biasa. Kami dapat merasakan kehadiran-Mu bersama kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Sertailah dan berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Dan bukalah pikiran dan juga hati kami, agar firman yang disampaikan dapat menjadi berkat, dapat kami terima dan dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang baik, Engkau memberikan kami kesempatan pada kali ini untuk bersekutu bersama-sama dengan teman-teman. Dan sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu membuat kami boleh memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, senang sekali diajak untuk ikut dalam persekutuan doa kita. Dan kali ini ini adalah pertama kali, nama saya Binsar Pakpahan. Saya pendeta KBP dan dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Firman Tuhan hari ini temanya adalah Precious Creature. Dan pada kali ini firman Tuhan akan bicara mengenai bagaimana kita melihat diri kita sebagai orang-orang yang berharga di mata Allah. Nah teman-teman, ayat Alkitab yang menjadi bahan renungan kita diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7, saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi berfirmanlah Allah berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Nah teman-teman, hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana berharganya kita di mata Allah. Nah, saya sadar, mungkin kita semua sadar bahwa pada masa hidup kita ini, yang menopang hidup kita, yang membuat kita bisa berjalan ke depan adalah cinta. Dimulai dari cinta orang tua. Tahukah teman-teman bahwa seorang bayi itu begitu fragile gitu ya, begitu sangat rapuh dia ketika dia tidak mendapatkan cinta. Bayi itu kalau tidak disentuh, kalau dia tidak ditopang, dia bisa mengalami gangguan pertumbuhan. Dan ini mempengaruhi hidup kita sepanjang masa ya, mulai dari dulu sampai sekarang ini mempengaruhi hidup kita. Dan di masa dewasa, karena begitu besarnya dukungan orang dan begitu besarnya cinta yang kita perlukan dalam hidup ini, sehingga ada istilah yang disebut normative social influence. Normative social influence. Ini adalah keinginan untuk mendapatkan persetujuan sosial dari orang-orang. Kita ingin diterima oleh kelompok, kita ingin dianggap, kita ingin dipahami, kita ingin masuk ke dalam sebuah kelompok.
Nah, teman-teman, kita semua ingin diterima. Kita semua ingin masuk ke dalam sebuah komunitas. Nah, perasaan-perasaan yang ingin diterima ini, hal ini yang membuat kita betul-betul memerlukan cinta. Bahkan dalam proses-proses masuk ke dalam kelompok, kita kemudian mengalami apa yang dinamakan inisiasi. Makanya kalau teman-teman, saya nggak tahu apakah di kampus masih ada proses ini. Kalau di kampus kami, pelonco sudah tidak boleh lagi ya, karena ini melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah. Tetapi begitu inginnya kita diterima, sehingga kita tidak masalah kalau harus dipelonco, supaya saya diterima di dalam sebuah komunitas. Saya nggak masalah dikerjain, disuruh bikin yang aneh-aneh, selama saya diterima dan masuk dalam komunitas tersebut. Saya masih ingat waktu zamannya saya mahasiswa, pelonconya serem-serem. Wah, kalau teman-teman di kampus-kampus lain kan agak berbeda ya. Kami kampus teologi, calon pendeta disuruh disuruh nanya Tuhan. Lalu ditanya sama kakaknya, "Kamu apa jawaban dari Tuhan?" Waduh, kita bingung juga waktu itu. Kami bingung waktu itu. Nah, teman-teman, ternyata proses penerimaan ini begitu penting. Sehingga ketika seseorang pada saat ini tidak diterima, dia akan merasa ditinggalkan. Dia akan merasa bahwa dia tidak berarti, dan yang bahaya lagi adalah bahwa sekarang teman-teman banyak yang merasa kekurangan, terutama di masa pandemi ini. Kita mudah sekali sedih karena kita tidak punya komunitas. Kadang-kadang yang bisa kita langsung temui karena larangan-larangan untuk bertemu langsung. Orang yang kekurangan cinta, teman-teman, akan masuk di dalam apa yang kita sebut sebagai ya, karena dia merasa kekurangan ya. Orang yang kekurangan cinta itu akan memiliki perasaan ini. Bayangkan orang yang ditolak Gojek sedih karena ya Gojek aja nolak gua, gimana yang lain. Kira-kira begitu. Ini adalah perasaan-perasaan yang muncul dalam hati kita ketika kita merasa tidak diterima oleh orang lain. Baper. Nah, untuk menghilangkan perasaan-perasaan seperti ini, kita sekarang berusaha tampil lebih. Kita berusaha tampil di medsos, kita berusaha mengemas diri kita sehingga kita terlihat berbeda. Dan teman-teman, ketika kita berusaha tampil berbeda, ternyata tujuan dari kita tampil berbeda adalah supaya orang menerima kita, supaya makin banyak orang yang suka sama kita. Karena kita membutuhkan cinta tadi, kita butuh penerimaan dari orang-orang lain. Nah, yang menariknya lagi bahwa media sosial menjadi sebuah tempat di mana banyak drama terjadi. Bahkan apa yang ditampilkan di media sosial seringkali bukanlah kenyataan yang sesungguhnya dari orang tersebut. Saya belakangan ini diajari oleh istri saya, dia kasih lihat bahwa cara mengambil foto yang paling baik adalah dengan memajukan satu kaki ke depan supaya kita terlihat lebih langsing dan lebih panjang. Jadi apa yang terlihat di foto belum tentu kenyataannya sesungguhnya. Menarik sekali bahwa untuk foto saja posenya bisa diatur. Tapi ternyata teman-teman, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ternyata media sosial, karena kita ingin diterima oleh orang lain tadi, bisa membuat kita menjadi orang yang tidak bahagia. Karena perasaan yang konstan, terus-menerus ingin berhasil, ingin diterima oleh orang lain, ingin menyenangkan orang lain, membuat kita sebenarnya tidak bahagia. Kita menjadi fakir likes. Kita ingin sekali disukai oleh orang, kita ingin sekali banyak follower kita. Bisnis follower juga sekarang menggurita. Teman-teman,
Tetapi menurut penelitian juga mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang yang menjadi influencer di sosial media, di media sosial, juga memiliki kehidupan yang agak susah ya. Karena mereka hidup dari komentar orang. Mereka hidup dari berapa banyak orang yang mengomentari tulisannya, postingannya, kontennya. Dan katanya bahwa orang-orang yang jadi influencer di Instagram itu sebenarnya punya juga mental health issues, gangguan mental. Kenapa? Karena mereka pada akhirnya berusaha untuk mengambil sebanyak mungkin komentar, dan akhirnya kadang-kadang dia menampilkan berbagai hal supaya banyak yang mengomentari. Teman-teman masih ingat tahun lalu orang buat prank memberi makanan tapi ternyata isinya sampah. Hanya demi konten, orang rela melakukan hal yang tidak terpuji ini hanya demi komentar dari orang lain. Dan anehnya lagi, ada aja yang komentar bagus, lucu, dan lain sebagainya. Approval dari orang lain ternyata sangat diperlukan karena kita ingin mendapatkan sesuatu. Tapi teman-teman, pada akhirnya ketika kita melihat kehidupan yang seperti ini, di mana orang harus menampilkan apa yang bukan diri. Banyak orang sudah bangun tidur, berusaha menampilkan siapa dirinya, posting foto seolah-olah sudah bangun, tapi sebenarnya sudah bersiap-siap. Lalu ketika ada orang lain melihatnya, lalu dia merasa gelisah juga terhadap dirinya, lalu dia merasa sepertinya saya perlu melakukan sesuatu yang berbeda. Dia lagi foto sama berolahraga, padahal sebenarnya dia tidak. Lalu terus menular ketika orang lain melihat apa yang dilakukan, lalu dia ingin melakukan sesuatu yang berbeda juga, lalu dia mengatur mejanya, dan akhirnya apa yang dia lakukan seolah-olah juga dia sedang melakukan sesuatu, tapi ini tidak asli karena orangnya sebenarnya bukan orang yang rajin. Dan ketika dia posting ini, kembali lagi hal ini menular karena orang melihat, lalu berusaha menampilkan yang terbaik seolah-olah semua tidak sehat, padahal semestinya dibuang. Tetapi teman-teman, inilah yang namanya kehidupan di tengah-tengah dunia media sosial terus berlanjut dan menular. Karena pada akhirnya kita menampilkan apa yang bukan kita. Kita menampilkan apa yang orang yang kita pikir orang suka dari kita. Kenapa? Karena manusia melihat tampilan luar. Dan akhirnya kita merasa perlu mendapatkan mengubah tampilan luar kita supaya kita disetujui oleh orang lain. Nah, itulah yang disebut normative social influence. Nah, teman-teman, Samuel mengurapi Daud menjadi raja, dan itu adalah teks yang kita baca, bagian dari teks yang kita baca, 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 bercerita mengenai kita tahu ketika Samuel pergi mencari raja pengganti Saul, dan dia pergi ke keluarga Nathan, dan dia menemui semua saudara-saudaranya, tetapi ternyata ketika dia mencoba melihat semuanya, lalu Tuhan berkata kepada dia, bukan ini, tapi ternyata Daud, anak yang paling kecil. Lalu Samuel bertanya, masa sih yang ini? Lalu Tuhan mengatakan 1 Samuel 16 ayat 7, ayat yang kita baca. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, saudara-saudara, teman-teman, kenapa Tuhan mengatakan ini? Karena Daud adalah orang yang diurapi sesudah Saul. Dan Raja Saul persis dipilih karena rupanya, karena parasnya. Raja Saul adalah orang yang dipilih karena kegantengannya. Dan Daud tentu saja
Daud berbeda dengan Saul, dan Samuel yang ikut dalam dua proses ini masih mengira bahwa mungkin yang dipilih berikutnya harus kira-kira yang tampangnya sama seperti Saul. Dan kita tahu apa yang terjadi dengan Saul. Saul kemudian digantikan oleh Daud. Saul itu adalah orang yang betul-betul berbeda dari yang lain. Kalau lihat, kita akan tahu, wah ini orang memang calon raja. Ada aja orang yang mukanya seperti itu ya, muka raja. Kalau muka kita, muka pas-pasan. kalau orang lihat, wah ini nggak cocok jadi muka begini. Kayak misalnya saya baru tahu juga, teman-teman, ternyata muka pendeta juga ada juga tampang pendeta. Katanya tampang saya kurang pas jadi pendeta. Saya nggak tahu apakah di antara teman-teman ada yang tampang pendeta. Tapi manusia begitu. Manusia melihat dari rupanya. Gitu. Manusia melihat dari rupanya sehingga orang sibuk untuk mengatur tampilan luar. Nah, pemilihan Allah kepada Daud ini kemudian juga ditunjukkan di dalam Mazmur 89. Bagaimana kemudian Daud memuji Tuhan dan dia tahu bahwa Allah menolong dia dalam setiap langkahnya. Dalam Mazmur 89 digambarkan bahwa Allah memilih Daud, Allah mengurapi dia, Allah memilih dia, bahkan karena Allah memilih dia, maka kasih Allah tetap di atas Daud. Musuh tidak menyergap dia, Daud akan tetap disertai dia. Bahkan Daud menjadi raja di atas segala raja, karena dari dialah juru selamat akan datang. Dan yang menarik adalah Mazmur 89 ayat 9 mengatakan, aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pesan hari ini, teman-teman? Apa yang bisa kita lihat dari firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini dengan tema kita ingin menyatakan bahwa kamu berharga di mata Allah. Bahwa Allah mengasihimu. You are precious. Kamu betul-betul berharga di mata Allah dan Tuhan mengasihimu. Ini diperlukan. Karena pada saat ini, teman-teman, banyak sekali yang merasa bahwa saya tidak layak Tuhan. I'm not worthy of your love. Kalau dipikir-pikir, memang kita tidak worthy. Dan yang lebih menarik lagi bahwa Allah memilih kita bukan karena kita worthy. No, Allah memilihmu karena Allah mengasihimu. Allah memilihmu kalau kamu merasa kesepian, kalau kamu merasa kekurangan, Allah tetap mengasihimu. Kalau kamu merasa saya manusia yang paling jahat, saya melakukan banyak dosa dan lain sebagainya, no, Allah tetap mengasihimu. Kenapa Allah mengasihimu? Karena Allah adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah adalah kasih. Bahkan di dalam dosa pun Allah mengasihimu. Roma 5 ayat 8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yes, kamu masih berdosa pun Allah tetap mengasihimu. Dan Allah ingin banyak orang yang selamat. Allah ingin supaya semakin banyak yang diselamatkan. Tapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9b. Dan dari ini semua, ketika kamu sadar bahwa Allah mengasihimu, Allah juga ingin kamu ikut dalam karyanya. Kamu berbagi juga, berbagi kasih kepada sesamamu. Mungkin saat ini ada yang mengatakan, dari mana? Saya tidak dikasihi Allah, saya merasa saya punya banyak kesusahan. Saya merasa berbagai hal yang saya coba, saya tetap ditolak oleh orang. Tapi saudara-saudara, teman-teman, memang 2020, 2021 ada tahun yang berat. Mungkin dari teman-teman kalau masih mahasiswa, ada yang
sampai saat ini belum bertemu dengan teman-teman seangkatan karena masih pembelajaran jarak jauh. Tapi mari kita lihat fakta ini, bahwa pada saat ini kita masih bernafas. Pada saat ini kamu tidur masih ada atap di atas kepalamu. Pada saat ini kamu masih punya teman dan keluarga yang mendukungmu hingga kamu bisa ada di sini. Dan pada saat ini kamu masih bisa sekolah dan kuliah. Bahkan pada saat ini kamu masih mampu mengakses internet untuk ikut ibadah pada saat ini. Karena masih banyak yang tidak bisa mengakses internet. Dan teman-teman, inilah pesan yang hari ini betul-betul penting buat kita. Bahwa ketika cinta itu diperlukan untuk menopang kita, kasih Allah menopangmu. The love of God sustains you. Karena kamu adalah berharga di mata Allah. Ketika saat ini kau baper, kamu merasa tidak ada perhatian sama kamu, kamu merasa bahwa semuanya berjalan dengan jelek, ya, everything goes south, Allah tetap mengasihimu. Sometimes you don't feel it. Sometimes you just don't realize that God loves you. Sometimes you feel like you're alone. But the matter of the fact is God loves you. Dan satu kunci untuk melihat kasih Allah adalah dengan berefleksi. Bukan soal saya perlu ini, saya perlu itu. Tapi berefleksi, lihat ke belakang. Look to the past. What have God done for you? Dalam masa-masa paling sulit kita bisa merasakan bahwa ini adalah bukti bahwa Allah tidak memperhatikan saya. No. Allah tetap memperhatikanmu. Hanya kadang-kadang kita yang gak lihat, kita yang gak sadar. Karena kamu, kita semua berharga di mata Allah. Bayangkan, kita sekarang ada dalam masa Advent, di mana kita mengingat bahwa Kristus akan datang. Kita masuk dalam masa penantian. How wonderful that God loves us, that God gives Jesus to us, so that everyone can be saved. Ya teman-teman, pesan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah mengasihimu, bahwa kamu berharga di mata Allah, dan bahwa kasih Allah cukup untuk menopangmu. Dan besok atau kapanpun kamu akan merasakan bahwa Allah tidak mengasihi, bahwa saya tidak memiliki kasih, bahwa tidak ada lagi yang mencintai saya. Di saat itu, go, open your Bible, and read the text. Bahwa Allah mengasihimu, bahwa Allah mencarimu, that God knows you by name. Perasaan ini akan mampu menenangkanmu untuk menghadapi hari-hari ke depan. Kiranya Tuhan menguatkan kita. Precious people of God, God loves you. Amen. Oke, gimana tadi firmannya teman-teman? Semoga firman yang disampaikan tadi bisa menjadi berkat dan juga teman-teman bisa terima dengan baik ya. Oke, sekarang kita mau memberi persembahan. Bagi teman-teman yang ingin memberi bisa kirim ke nomor rekening atau scan QR yang sudah ditampilkan. Dan jangan lupa untuk menyertakan kode unik 001. Jadi misalnya teman-teman ingin memberi 10.000, teman-teman bisa kirim 10001. Oke, selamat memberi semuanya. Oke teman-teman, kita mau sebentar lagi kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling berharga, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita memberikan persembahan ini sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu aku mau ajak kita semua untuk menyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan.
akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dari awal. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan, hingga pada saat ini Tuhan Kau masih menyertai dan melindungi kami Bapa. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan. Kami masih dapat Tuhan mengikuti ibadah TJF kami Tuhan di malam hari ini. Dan Engkau Tuhan memberikan kelancaran Tuhan Yesus buat ibadah TJF kami pada saat ini Tuhan. Bapa, baru saja kami memberikan persembahan kami Tuhan. Marilah Engkau yang memberkati Tuhan. Biar kiranya persembahan yang kami berikan dapat mengembangkan pelayanan kami di bumi Tuhan. Dan juga Tuhan dapat membantu teman-teman kami yang membutuhkan. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat Bapak Pendeta Binsar Pakpahan Tuhan. Biar kiranya Engkau yang memberikan selalu kesehatan, panjang umur Tuhan, rezeki dan juga sukacita. Biar kiranya Tuhan, Bapak Pendeta Binsar Pakpahan Tuhan, selalu menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang Tuhan, bagi orang-orang yang di sekitarnya. Bapak, buat firman-Mu yang baru saja kami dengar Tuhan, dari Bapak Pendeta Binsar Pakpahan Tuhan, bantu kami Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk merenungkan Tuhan, menanamkannya di dalam hati dan pikiran kami, dan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami Tuhan, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami adalah makhluk ciptaan-Mu yang sangat berharga Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang tetap bersyukur Tuhan buat segala kondisi kami Tuhan, supaya kami dapat melakukan hal-hal baik Tuhan di kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat komunitas ini Tuhan, komunitas Lumina Gracia Bapa. Mari Engkau yang memberkati setiap kami yang berada di dalam ini Tuhan. Tuntun kami Tuhan untuk menjadi sumber berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Jangan Kau biarkan Bapa kami mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami berdoa Tuhan Yesus buat tempat kami menimba ilmu Tuhan, Universitas Prasetya Mulia Bapa. Mari Engkau yang memberkati Universitas Prasetya Mulia Tuhan, walaupun di masa pandemi ini Tuhan, kiranya Universitas Prasetya Mulia Tuhan mampu memberikan pendidikan yang terbaik Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat para dosen Tuhan, mahasiswa dan staf Tuhan. Mari Engkau selalu memberkati mereka dan menjagai mereka Tuhan. Tuntun setiap pekerjaan tangan mereka Bapa. Kami berdoa Tuhan buat negara ini Tuhan, dan juga bangsa-bangsa lain Tuhan. Terlebih lagi Tuhan di masa saat ini Tuhan, masa pandemi Tuhan,
Biar kiranya Tuhan, buat negara kami dan juga bangsa-bangsa lainnya Tuhan, dapat Tuhan menghadapi masalah ini Tuhan. Karena kami yakin Bapa, di setiap permasalahan yang kami hadapi Tuhan, Kau mampukan kami untuk menghadapinya. Bapa yang baik, buat pemimpin kami Tuhan dari pusat hingga daerah Tuhan. Mari Engkau yang memberikan roh kebijaksanaan Tuhan. Tuntun mereka Bapa untuk dalam mereka setiap mengambil keputusan Tuhan. Biar kiranya negara kami ini Tuhan bisa dibawa Tuhan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah manusia yang lemah Tuhan. Kau ampuni kami Tuhan dari segala perbuatan dosa yang kami lakukan Tuhan, supaya kami layak menerima berkat-Mu Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Weh, pada ngopi nggak? Boleh, boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia, di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Ngopi diadakan setiap hari Senin jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you. Oke guys, segitu dulu briefingnya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh banget ditanyain. Jangan lupa besok ada podcast. Jangan lupa siap-siap ya. Bye-bye. Oke. Jadi besok Oke. jam 8. Sampai Iya. ketemu. Jam 8 malam. Bye-bye. Sampai ketemu. Bye. Bye. Oke, sip. It's showtime. Shalom pure people di rumah. Balik lagi dengan host kece kalian, gue Marco Darmawan. Dan gue Rivel. Selamat datang kembali di Pure Talk. Tuhan Yesus bilang, barang siapa nggak mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakuinya di hadapan Bapa. Semakin dekat Tuhan tuh makin banyak tantangannya loh. Oh iya ya, aku tuh mengalami pembedaan demi pembedaan karena aku tuh disayang Tuhan gitu. Jadi kalau kita dipilih Tuhan tuh nggak yang kita udah stuck sampai ada di posisi itu aja, tapi kalau bisa kita juga berbuah. Jangan lupa nonton Pure Talks setiap hari Rabu jam 8 malam di live YouTube Lumina Gracia Community. See you pure people. Mari untuk menutup kita sama-sama masuk dalam doa syafaat dan nanti tutup dalam berkat. Mari berdoa. Kami bersyukur Allah yang baik, Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah, memuji nama-Mu, dan mendengarkan bahwa Engkau mengasihi kami. Kiranya ketika kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi, kami mampu membantu teman-teman kami yang juga sedang mencari
cinta, sedang mencari dukungan, support dari yang lain. Jadikan kami alat-alat bagi kemuliaan-Mu, ya Allah. Mampukan kami untuk berbagi cerita mengenai kebaikan-Mu kepada yang sedang membutuhkannya. Kami mau berdoa untuk teman-teman, untuk tetap sehat, untuk tetap giat di dalam masa belajar, untuk mampu melewati masa-masa sulit ini. Karena bersama-sama dalam persekutuan kami mampu, ya Bapa. Kuatkan kami, para pengurus persekutuan doa, agar mereka juga tetap diberikan kekuatan, keteguhan dalam melakukan berbagai pelayanan mereka. Berkati para dosen, para mahasiswa, berkati orang tua, berkati teman-teman yang juga bekerja, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan kami boleh merasakan kasih setia-Mu, ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang merasakan keresahan, mereka yang saat ini merasa tidak dicintai, mereka yang merasa pada saat ini sedang jauh dari kasih-Mu. Kiranya mereka mampu melihat bahwa Engkau tidak pernah melepaskan mereka. Mereka melihat bahwa Engkau selalu berada di sekitar mereka. Mampukan kami untuk menjadi jujur kepada diri kami, menunjukkan siapa kami. Karena kami tahu, dengan apapun yang kami lakukan, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Allah untuk firman-Mu. Terima kasih untuk persekutuan ini. Mampukan kami menjadi orang-orang yang membawa kabar baik bagi mereka yang membutuhkan. Semua ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman, ibadah kita hari ini udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah datang untuk beribadah bersama. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Lumina Gracia dan follow Instagram @luminagracia untuk info-info berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Have a nice weekend and God bless you all. Bye!